Jadi tolong developer bersama tim ASIC Plus untuk pemasarannya ditingkatkan lagi. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Tajir Kripto. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali membahas tentang ASIC token, dimana perjalanan token ASIC ini dulunya yang bernama ASIC token dan diproses lagi, dirubah lagi oleh tim dan developer dari ASIC sehingga ASIC token menjadi ASIC V2 ya, dan itu bisa dilistingkan di salah satu market lokal yaitu Indodax ya untuk ASIC V2 nya. Nah sekarang ini dengan adanya gejolak ya dari internal pengurus atau tim dari ASIC token, sehingga mereka merolling jajaran dari tim ASIC ini ya, terutama Anang Hermansyah selaku CEO ya dari ASIC token, kembali lagi dirubah namanya menjadi ASIC Plus, dan untuk saat ini ASIC Plus sudah bisa di listing di exchange global ya, seperti salah satunya adalah Hotbit, sudah bisa ditransaksikan oleh investor. Nah ketika saya lihat di tab komunitas sesuai dengan hasil survei bahwa masih banyak investor terutama holder ya, masih banyak yang belum move on dari ASIC Plus ini, artinya masih dalam posisi kerugian ya, entah itu kerugiannya sampai ratusan juta, puluhan juta, yang penting holder masih dalam posisi merugi. Dan untuk itu saya kembali membahas soal ASIC Plus ini. Saya membahas ASIC Plus ini secara umum, apa saja yang sudah dilakukan oleh developer maupun tim dari ASIC, sehingga tidak ada perubahan dari sisi harga yang bisa memberikan holder atau investor harapan untuk bisa menjadikan ASIC Plus ini sebuah aset masa depan atau sebuah aset yang berharga. Untuk market cap-nya di sini di Coin Market Cap terbaca di sistemnya hanya 27 miliar rupiah, dan untuk volume transaksinya selama transaksi 24 jam 154 juta atau naik sebesar 345,55%. Artinya volume transaksinya selama kurun waktu 24 jam ini ada kenaikan sampai 345,55%. Artinya masih ada investor yang bertransaksi di token ASIC ini. Kalau kita lihat di chatnya di Coin Market Cap sedang terjadi penurunan, artinya penjual lebih besar daripada pembeli, sehingga terjadi penurunan ya. Itu yang membuat pergerakan harga dari ASIC Plus tidak terlalu fluktuatif ya untuk perdagangan hari ini. Kalau kita lihat di project yang sedang dikembangkan, yang sedang berjalan, artinya ini mereka di sini memiliki 3 proyek yang sedang berjalan. Project congklaknya, pasar NFT-nya Nusantara First ini sudah berjalan ya, tetapi tidak memberikan suatu perubahan terhadap harga tokennya sendiri, sedangkan mereka dari tim yang baru ini sudah memberikan yang terbaik dari pengembangan proyeknya yang sedang dijalankan, tetapi ini tidak memberikan dampak sama sekali dari sisi harga dari token ASIC ini atau ASIC Plus. Jadi bagaimana sih sebenarnya strategi dari tim yang baru ini ya, apa saja yang dikerjakan ya? Yang dikerjakan untuk saat ini ya hanya ini saja ya, hanya project sesuai dengan roadmap yang sudah ditetapkan ya di proposal peta jalannya. Yang dikerjakan hanya ini saja ya, diselesaikan ya. Ini apakah berjalan? Yang dikerjakan hanya
3 proyek ini saja ya, yang jelas-jelas tidak memberikan kepastian dari sisi harga. Nah, masukan untuk developer maupun tim dari ASIC Token, seharusnya tim harus memikirkan lagi bagaimana cara investor ya, bagaimana cara menarik investor, program apa yang bisa ditambahkan dalam kertas putih dari ASIC Plus ini sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap harga, terutama karena apa? Karena sudah lama ya, sudah lama holder ASIC ini menunggu kapan harganya naik, sehingga mereka terlepas dari yang namanya sangkut ya, atau kerugian. Berapa banyak sudah holder atau investor yang sudah rugi di token ASIC ini? Ini tidak terhitung banyaknya ya. Bahkan dulu pernah investor atau holder ya mempolisikan developernya ya, Anang Hermansyah, mempolisikan developernya yaitu Anang Hermansyah ya, tetapi mereka berusaha ya semaksimal mungkin bagaimana token ASIC ini kedepannya bisa bertumbuh lebih baik dan menjadikan token ASIC Plus ini adalah aset yang berharga ya, aset yang ternilai di masa yang mendatang. Sedangkan di sini kita lihat di KuCoin sama aja tidak ada transaksi. Di sini transaksi hanya 1-2 ya transaksinya, jadi sepi sekali ya untuk perdagangan ASIC ini. Jadi artinya di sini marketing dari tim ASIC Plus ini belum maksimal ya. Jadi tolong developer bersama tim ASIC Plus untuk pemasarannya ditingkatkan lagi ya, agar investor dari luar maupun dari lokal ya harus terus digencar agar bisa sedikit menaikkan harga untuk meringankan beban daripada holder yang sudah nyangkut lama ya di token ASIC ini. Sedangkan untuk ASIC V2 di Indodax ini sama sekali tidak ada perubahan harga ya, dari sejak dia listing dan terjadi penurunan sampai di harga 56. Ini sampai saat ini belum ada perubahan yang sangat signifikan. Kita lihat di Indodax untuk ASIC V2 dia harganya 56 ya, dan ini untuk volume selama 24 jam ini hanya 8,7 juta ya, kecil sekali. Artinya volume transaksinya tidak begitu besar, dan artinya ini tidak diminati oleh investor ya, terutama investor lokal ya, karena mereka memang merasa trauma ketika memilih token lokal, dan ujung-ujungnya token lokal sejak listing harganya sekian menjadi harganya tidak ternilai ya. Artinya mereka ini sudah tidak percaya dengan produk maupun buatan dari Indonesia. Kalian harus lebih bersabar lagi ya, tunggu saja. Kalau memang kalian merasa ingin menjadikan token ASIC Plus ini suatu aset masa depan, jadi ya tokennya harus ditahan ya, selama token ASIC ini belum bisa naik sesuai dengan harga yang kalian inginkan. Dan di sini saya memberikan masukan juga kepada timnya, dan juga saya di sini menguatkan daripada holder ASIC token. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye bye.